wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu guru SDN 1 Kalipang, terutama Bapak Ibu calon guru penggerak nih, Bu Da sama Pak Sarji, yang kebetulan pada siang hari ini melakukan salah satu tugas guru penggerak. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehatnya, nikmat karunia-Nya, maka pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa pada siang hari ini Pak Sarji dan Bu Da melakukan diseminasi budaya positif? Budaya positif itu sebagai salah satu cara pembentukan karakter. Jadi kenapa kita harus membudayakan hal-hal yang positif? Karena secara tidak langsung pembentukan karakter itu melalui dengan pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari, diharapkan dapat mempertebal salah satu sifat peserta didik kita yang mungkin dia tersamarkan. Jadi dengan pembiasaan ini nanti karakter baik akan muncul sehingga menutup karakter yang kurang baik seperti itu. Untuk tetap membiasakan anak-anak untuk budaya positif tadi. Karena bagi sekolah kita apalagi visi sekolah kita itu terciptanya peserta didik SDN 1 Kalipang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia, berakhlak, berkarakter ini melalui pembiasaan-pembiasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Semoga diseminasi budaya positif ini membawa manfaat dan membawa berkah bagi kita, sekolah, dan kepada murid-murid kita. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rembang dari SDN 1 Kalipang akan menyampaikan beberapa dari budaya positif. Kita briefing dulu ya. Oke, di sini nanti ada gambar gajah ya. Nanti panjenengan, nah di sini ada gambar gajah ya. Speakernya sederhana saja. Di sini ada beberapa gambar, panjenengan coba tebak berapa banyak binatang yang ada di dalam gambar. Sederhana saja.
Kira-kira ada berapa nih? 11. Ada berapa gambar? Pak Ibul? Monggo. Oke, yang pertama dari bawah itu tikus, itu warna hitam. Yang kedua kucing, yang putih. Yang ketiga hitam itu gambar anjing. 4 gambar keledai atau kuda. Di atasnya putih itu gambar nyamuk. Belakang ekor gambar ular. Sebelah kiri gajah gambar kura-kura. Matanya gambar ikan. Terus terlalu itu gambar ikan. Terus yang bawahnya gambar buaya. Kasih tepuk tangan buat Pak Ibul. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Kira-kira sudah lengkap apa belum yang disebutkan sama Pak Ibul? Nah, kita buktikan ya slide selanjutnya, Pak. Nah, kita buktikan. Yang pertama tentu gambar gajah ya. Kemudian yang kedua kura-kura. Yang ketiga ikan, lumba-lumba. Kemudian buaya, keledai, nyamuk, ada anjing, ada kucing, tikus dan ular. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tepuk tangan buat Pak Ibul. Kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ini ada pernyataan ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebetulnya anak-anak yang luar biasa itu dia itu kurang memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa, diterima atau penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Yang pertama itu bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup. Nah, maksudnya kebutuhannya itu yaitu makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa. Setelah bertahan hidup, kita butuh kasih sayang, kasih sayang dan cinta atau rasa. Kemudian diterima penguasaannya atau dihargai. Yang keempat kebebasan. Kita juga membutuhkan kebebasan. Misalnya kebebasan untuk berpakaian, berpakaian, berpendapat, bermain. Pokoknya itu mengenai kebebasan dalam diri kita. Dan selanjutnya yaitu kesenangan. Kalau kita sudah bebas, kita akan mendapatkan kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu kesenangannya tetap macam-macam ya. Ada yang suka ini, suka itu, dan semua orang itu tidak sama, tergantung dengan jiwanya masing-masing. Kita buktikan video kebutuhan dasar manusia.
di sini video kita simak bersama-sama. Iya, Pak. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Sambil menyimak boleh sambil makan minum untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita sesuai dengan kekuatannya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pilihan mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa diberi oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka
sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dilakukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Dan kita tadi sudah melihat cuplikan video ya dari rumah kedua bersama. Nah, di sini saya pribadi sebagai guru wali kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid saya, yaitu yang bernama Arga. Beberapa anak telah mengeluhkan Arga yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda atau Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti saya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Arga melakukan hal itu? Mungkin ada yang mau menyampaikan mengenai Arga, Bu Hanum? Ini masalahnya. Untuk itu Arga ya, Arga bekal temannya. Iya, meminta. Sering saya mendapat laporan bahwa Arga itu sering meminta bekal makanannya teman-teman. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa alasan Arga melakukan itu? Apa yang akan dilakukan oleh Pak Saksi dari alasannya Arga? Ini Pak, Yeah. kalau menurut saya
kalau menurut saya Iya. sebaiknya Pak Sarji ini mengambil harga secara pribadi terlebih dahulu. Nah, nanti setelah dipanggil Pak Sarji dan harga bicara dengan baik-baik, ditanyakan apa alasannya harga melakukan hal tersebut, kenapa dia sering memintai bekal teman-temannya. Jadi baiknya dipanggil pribadi, ditanyakan terlebih dahulu apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Nanti setelah kita mengetahui apa alasan harga tersebut, Pak Sarji ini apa ya namanya, memberikan masukan kepada harga. Dengan dari harga sebaiknya hal apa yang perlu dilakukan dan yang tidak dilakukan. Karena sepertinya harga ini adalah anak yang tidak terlalu diperhatikan orang tuanya. Mungkin dari rumah dia tidak makan, atau mungkin dia dari rumah tidak diberi uang saku oleh orang tuanya. Jadi ditanyakan terlebih dahulu saja kepada anaknya. Jika itu masih tetap berlanjut, maksudnya harga ini kok masih memintai dari orang tuanya, kok enggak masih makan atau gimana, kita selaku guru berbicara dengan orang tua. Jadi kalau kita dengan anak tidak mendapatkan hasil, maka kita sebaiknya mendatangi orang tua. Jadi pergi ke rumah orang tua Arga, menanyakan apakah di rumah sudah diberi makan, apa diberi bekal atau diberi uang saku apa belum. Jadi kalau masalahnya terdapat pada orang tuanya, berarti kalau pagi belum dikasih makan, berarti anak ini memang tidak melakukan hal yang merugikan, dalam arti memang itu kebutuhan dia. Dia lapar, dia haus, tidak memiliki uang. Jadi hal yang dia lakukan adalah itu tadi, meminta makanan temannya, meminta minuman temannya itu. Begitu Pak Sarji, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Bu Hanum. Mungkin ada yang mau menanggapinya lagi? Gak ada ya? Oke, monggo Bunda bisa dilanjut lagi. Lanjut. Nah, di sini saya dari masukannya Bu Hanum tadi bikin alasan harga yang pertama, yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh harga adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Betul kata Bu Hanum tadi, dia mungkin dari rumah kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Lanjut. Alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia itu nak gede kancone atau mengganggu temannya, itu mungkin dia senang. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia.
Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi harga adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan harga dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya harga sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang alasan keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka harga sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Tadi dari Bu Hanum juga bahwa bekalnya harga itu saja. Maka harga melihat bekal temannya, dia merasa ingin atau bekal temannya itu beraneka ragam. Jadi dia ingin menikmati juga bekal temannya tadi. Dan dia sedang membutuhkan rakan kebebasan. Alasan yang kelima yaitu karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti harga sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Mungkin harga iseng, harga iseng jupuk makanannya, akhirnya koncone itu kesel karo harga, ekspresi teman-teman itu lucu, orang koncone kesal itu dianggap lucu sama harga nangis. Oleh harga itu dianggap lucu. Oke, selanjutnya apa? Di sini ada posisi kontrol yaitu restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, 5 guru sebagai manajer. Di sini ada tabel 5 posisi kontrol. Yang pertama itu motivasi, yaitu guru membuat, guru berkata hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata dan dampak pada murid. Kalau kita sebagai penghukum, misalkan kita posisinya sebagai penghukum, itu menghardik, menuju-nuju dan menyakiti atau menyindir. Kita itu sebagai penghukum itu mesti di hati anak-anak itu akan tersimpan negatif tentang kita. Bu A, Pak S itu sukanya marah-marah. Setiap kita membuat salah itu mesti kita dihukum. Di hati anak itu akan timbul perasaan negatif dan akan terbawa sampai kita dewasa. Mungkin Bapak Ibu, kita pada waktu kita sekolah dulu mesti
kita pernah dimarahi atau dihukum oleh Bapak Ibu guru? Masih ingatkah? Kita dulu dihukum? Masih gitu? Nah, itu kenangan negatif ya, maka akan tersimpan di dalam diri kita sampai akhir hayat. Kemudian kalau posisi guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya akan memberontak. Nah, kalau siswa dihukum, hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan timbul berbohong. Kemudian muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kita harus murid-murid, sesok ayo marah-marah neh. Kemudian dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Kalau kita hukum, murid itu akan mengulangi lagi. Kalau kita posisi kita pembuat rasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan, ibu kecewa kepada kamu karena kamu tidak memperhatikan pelajaran. Guru berkata, kamu lelah sekali mengatakan ibu stres. Misalnya ada kita dilapori anak, stres merasa kowe bendino gawe masalah. Nah, kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangkal murid, akhirnya berbohong. Nah, bendino salah kan dicelok kan otomatis gak panik. Misalnya tadi ada harga ke kantor, dia mungkin akan berbohong. Malah saya nanti kalau jujur mesti dimarahi lagi, mesti diceramai lagi. Mending saya berbohong aja. Kemudian kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia atau berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Kemudian murid merasa rendah diri. Kita sebagai teman, kalau kita sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kita berkata, ayolah, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Kemudian murid menjadi ketergantungan dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Dapat pada murid lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kalau kita sering membantu murid kita itu, murid akan menjadi lemah dan menjadi ketergantungan pada diri kita. Selanjutnya sebagai pengatur yaitu mengatur dan mengukur apa peraturannya, kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia, hasilnya berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kita kata pada murid apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan pribadi dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid menjadi atau meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri.
Nah, di sini dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi sebagai manajer ya. Kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer, jangan sebagai pemukul atau teman atau tadi kelima tadi. Yang benar itu contoh kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat mencipta identitas positif pada diri murid. Ini ada cuplikan video tentang posisi kontrol. Kita simak baik-baik ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu Maaf Bu, saya apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini sebagai teman, posisinya kita sebagai teman guru. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kemudian posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kemudian sebagai manajer, nah ini upayakan kita pada posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikian cuplikan video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, di sini ada gambar yaitu segitiga restitusi yang ke arah itu horizontal itu menstabilkan identitas, kemudian yang arah naik ke atas itu validasi tindakan, yang salah kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini contoh menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian menstabilkan identitas
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kalau anak berbuat atau berbuat kesalahan, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita akan menyaksikan lagi yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Inilah cuplikan dari video penerapan segitiga restitusi. pada video kali Nah, ini adalah Budia Samsiati Rajasa yaitu MSE. sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan
oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada sisi tiga. Sisi pertama adalah melestarikan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Ini contoh penanganan kasus ya, penerapan segitiga restitusi. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung pakai TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Selanjutnya yaitu tentang menanyakan keyakinan ya. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil lebih berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Ya, proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya,
maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikian cuplikan dari video
segitiga restitusi akan refleksi dari diseminasi tadi. Kira-kira apa perasaan Bapak Ibu guru setelah melaksanakan atau mengikuti diseminasi? Monggo, mungkin ada tanggapan. Perasaannya bagaimana? Menurut saya berdasarkan destinasi dari Pak Sarji dan Bunda, menurut saya tentu saja senang ya. Dari destinasi ini menambah wawasan saya sebagai guru dalam nanti apabila ada permasalahan pada peserta didik, kita sebagai guru tidak seolah-olah menelan mentah-mentah kesalahan daripada murid, tapi ternyata kita harus mendalami, mencari tahu hal-hal yang menjadi masalah tersebut. Jadi kita harus memikirkan atau menyetujui beberapa hal untuk menyelesaikan masalah itu dengan berperan baik sebagai teman atau manajer tadi ya. Jadi dengan kita berperan sebagai teman mungkin saat ini bisa lebih terbuka. Menurut saya itu. Tepuk tangan buat Pak Ipul, kasih jempol. Nah, terima kasih Pak Ipul. Belum perasaannya bagaimana? Terima kasih untuk Bu Siti Kumaida dan Pak Sarji atas diseminasi budaya positif hari ini. Kami sebagai guru merasa terbuka hatinya karena selama ini kami sebagai guru yaitu tadi hanya sebagai pemberi materi, ada yang sebagai pemberi hukuman, ada yang sebagai apa tadi, terus ya, semoga dengan adanya diseminasi budaya positif hari ini kami akan dengan senang hati menerapkannya guru sebagai manajerial agar budaya positif ini berjalan dengan baik dan kami semua selaku guru berterima kasih sekali dengan adanya CGP Pak Sarji dan Bu Siti Kumaida. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bandung. Nah, ini jempolku, ini yang paling unyu. Monggo Pak Rahmat mungkin ada. Terima kasih buat Pak Sarji dan Bu Siti Kumaida. Ada diskriminator. Segitiga restitusi. Restitusi ini berarti sebagai guru sekarang kita lebih paham. Ada kan kalau anak berantem yang nangis itu pasti yang dibenerin. Ya. Jadi ada restitusi ini kita jadi lebih tahu bagaimana cara menangani anak yang sering bertengkar. Belum tentu yang menangis itu yang betul. Belum tentu yang menangis itu yang benar. Biasanya kan kita mungkin sering keliru kalau yang menangis itu pasti dibela. Jadi dengan adanya diskriminasi positif ini, jadi kita lebih paham. Terima kasih buat Sarji dan Bu Siti Kumaida. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Rahmat. Demikian
diseminasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita di lingkungan sekolah kita, bagi murid kita, dan di masyarakat. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.